Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, kapanpun dan dimanapun kalian berada. Nah, kita ketemu lagi di mata kuliah e-government ya teman-teman ya. Hari ini kita akan membahas tentang 3 tantangan besar dari e-government itu sendiri. Nah, apa aja sih 3 tantangan besar itu? Oke, kita akan bahas satu persatu ya. Nah, jadi berdasarkan hasil studi gitu ya, sejumlah praktisi e-government di berbagai negara. Jadi kita secara general gitu ya teman-teman ya. Jadi ada 3 tantangan terbesar yang dihadapi oleh pemerintah maupun masyarakat dalam mengembangkan konsep e-government di negaranya masing-masing gitu ya. Nah, apa saja sih 3 tantangan itu? Jadi yang pertama itu adalah tantangan yang berkaitan dengan cara menciptakan dan menentukan kanal-kanal akses digital maupun elektronik ya, yang dimana dapat secara efektif dipergunakan oleh masyarakat maupun pemerintah gitu teman-teman ya. Jadi yang pertama adalah kanal akses digital, saluran-saluran apa saja sih yang digunakan gitu ya teman-teman ya untuk akses dari e-government itu sendiri gitu ya teman-teman ya. Mulai dari perangkat-perangkatnya seperti apa, melalui desktop apa, melalui website gitu ya teman-teman ya. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah tantangan yang berkaitan dengan keterlibatan lembaga-lembaga lain di luar pemerintah. Nah, ya. Jadi pihak komersial swasta maupun pihak-pihak non-komersial lainnya dalam mengembangkan infrastruktur maupun superstruktur e-government yang dibutuhkan gitu ya teman-teman ya. Jadi nggak bisa ya pemerintah itu kerja sendiri gitu untuk menerapkan e-government gitu ya. Tentu saja ada keterlibatan dari lembaga-lembaga lain gitu ya teman-teman ya. Jadi untuk membangun atau menciptakan sebuah aplikasi e-gov sendiri kita butuh developer gitu ya. Dan developer ini bukan dari pemerintah melainkan dari pihak lainnya gitu ya teman-teman ya. Dan yang ketiga adalah tantangan yang berkaitan dengan penyusunan strategi institusi, terutama yang berkaitan dengan masalah biaya, investasi, dan operasional ini ya. Sehingga program manajemen perubahan e-government ini dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan yang diinginkan. Nah ini ya teman-teman ya, change management, jadi hubungannya dengan manajemen perubahan gitu ya. Nah, jadi kalau kita punya sebuah strategi, jika di kemudian harinya ada perkembangan teknologi dan atau perkembangan atau perubahan-perubahan yang lain, dari pemerintahnya sendiri itu udah siap gitu ya teman-teman ya, untuk menghadapi perubahan-perubahan yang akan datang di depan gitu ya teman-teman ya. Nah, oke. Jadi kita akan bahas dari yang pertama, yaitu adalah tantangan penentuan kanal akses gitu ya, saluran aksesnya apa aja gitu ya teman-teman ya. Nah, jadi di sini memang masyarakat itu sendiri adalah butuh sesuatu yang fleksibel gitu ya dengan pemerintahnya gitu ya teman-teman ya. Mungkin yang awalnya sifatnya adalah konvensional, jadi masyarakat itu datang ke tempat gitu ya teman-teman ya. Datang ke kantor, kita mengurus sesuatu, namun itu terbatas gitu ya. Jadi ada jam kerjanya, misal 8 jam kerja gitu ya teman-teman ya. Jadi selebihnya kita udah nggak bisa lagi, harus menunggu esok harinya gitu ya. Nah, dengan adanya teknologi, dengan adanya pemanfaatan teknologi informasi ini, pemerintah bahkan bisa melayani gitu ya teman-teman ya. Bahkan bisa 24/7 gitu ya teman-teman ya. Jadi layanan ini akan sangat memudahkan, bahkan kita juga tidak perlu datang ke tempat, jadi kita bisa melalui perangkat-perangkat yang udah kita pegang gitu ya teman-teman ya, jadi aman seperti itu. Nah, tapi di sini ada masalah yang dihadapi gitu ya teman-teman ya. Jadi yang pertama adalah jenis teknologi, kanal akses apa saja yang harus dibangun sehingga dapat dipergunakan oleh masyarakat gitu ya teman-teman ya. Jadi ini harus dipertimbangkan terlebih dahulu, teknologinya apa yang akan digunakan nanti, apakah gadget, apakah desktop atau yang lainnya seperti itu harus ditentukan gitu ya teman-teman ya.
Kemudian yang kedua adalah bagaimana agar keberadaannya dapat merata di seluruh wilayah negara sehingga dapat menyentuh setiap lapisan masyarakat yang ada. Nah, ini yang nggak susah juga ya teman-teman ya, karena nggak semua masyarakat gitu ya tiba-tiba oke, setuju, langsung pakai gitu ya teman-teman ya, langsung memanfaatkan layanan e-government ini. Karena memang mungkin dari latar belakang mereka gitu ya, dari pengalaman atau mungkin yang lain udah terbiasa dengan cara-cara yang konvensional gitu ya. Jadi agak susah gitu ya teman-teman ya untuk bisa meratakan ke seluruh wilayah negara. Di luar itu juga mungkin ada daerah-daerah yang mungkin ya teman-teman ya masih belum ada internetnya, belum bisa ada jaringannya seperti itu ya teman-teman ya. Itu adalah salah satu masalah-masalah yang harus dihadapi. Kemudian yang ketiga adalah strategi apa yang harus dijalankan agar masyarakat yang belum terbiasa dengan teknologi ini dapat memanfaatkannya. Jadi seperti itu ya, entah nanti ada sosialisasi gitu ya teman-teman. Jadi orang-orang yang awalnya konvensional masih datang terus ke kantor gitu ya. Jadi dibiasakan gitu ya teman-teman ya. Kita kasih brosur, kita kasih sosialisasi gitu ya, atau melalui iklan di televisi. Jadi mindset orang tersebut akan lama-kelamaan akan terbiasa gitu ya teman-teman ya. Nah, jadi seperti itu masalah-masalah yang dihadapi. Terus kemudian di sini ada beberapa prinsip dasar yang harus dipertimbangkan dalam menyusun strategi gitu ya, sehubungan dengan pemecahan masalah yang ada di atas tadi, masalah yang ada tantangan-tantangannya yang tadi gitu ya teman-teman ya. Nah, di sini yang pertama, jadi pemerintah selaku pihak yang memiliki inisiatif untuk mengimplementasikan e-government itu harus tetap dapat meyakinkan mereka yang tidak bisa atau tidak berminat untuk mempergunakan berbagai fasilitas teknologi informasi bahwa pengembangan e-government tetap akan memberikan manfaat bagi mereka gitu ya, walaupun mereka tidak secara langsung menggunakannya gitu ya. Jadi semisal pun mereka tidak mau merubah cara atau perilaku konvensional mereka, tapi mereka nanti lama-kelamaan akan merasakan adanya perbaikan pelayanan pemerintah dari hari ke hari gitu ya teman-teman ya, semenjak program e-gov dicanangkan gitu ya. Jadi seperti itu ya. Jadi mereka yang awalnya konvensional terus kemudian mereka nggak mau pakai gitu ya, tapi mereka lama-kelamaan akan merasakan ya teman-teman ya, oh ternyata program pelayanan dari pemerintah ini ternyata semakin hari makin baik ya ternyata gitu. Dan otomatis itu akan juga men-trigger gitu ya, memicu masyarakat yang awalnya nggak mau berubah hingga akhirnya mau sedikit demi sedikit untuk menggunakan layanan e-gov ini gitu ya. Terus kemudian dari pemerintahnya sendiri bukan malah setelah dijadikan e-gov-nya dijalankan, direalisasikan, justru malah membuat biaya pelayanan ini menjadi semakin mahal gitu ya teman-teman ya. Dan ini dampaknya masyarakat malah enggan menggunakan program e-gov ini gitu ya. Hal lainnya juga bahwa e-gov itu nggak selalu pakai PC ya. Nah, ini pemerintah bisa lebih peka lagi terhadap perkembangan teknologi digital yang dimana memiliki lebih banyak pengguna gitu ya, seperti gadget-gadget gitu ya, itu adalah sudah umum digunakan oleh masyarakat, sedangkan jarang sekali ya teman-teman yang mungkin yang punya PC atau laptop. Nah seperti itu, jadi pemerintahnya sendiri harus peka gitu ya, terus kemudian harus memberikan solusi kepada masyarakat, bukan dengan adanya e-gov ini kemudian semuanya akan tambah rumit, semuanya akan tambah mahal gitu ya teman-teman ya. Jadi e-gov ini harus menjawab semua permasalahan yang ada di konvensional gitu ya teman-teman ya. Kemudian yang kedua adalah menentukan jenis kanal akses yang cocok dalam melakukan menentukan jenis kanal akses yang cocok dalam melakukan beragam interaksi e-government adalah masyarakat gitu ya. Jadi bukan pemerintah gitu ya teman-teman ya. Nah, jadi seringkali ini pemerintahan yang biasanya otoriter gitu ya teman-teman ya. Jadi mereka bertindak seenaknya sendiri dan menentukan sesuai dengan keinginannya sendiri. Jadi dalam situasi ini biasanya proyek e-gov yang ditawarkan itu banyak menemukan kegagalan daripada keberhasilan gitu ya. Jadi memang pemerintahan yang otoriter, terus mereka seenaknya sendiri menentukan harus menggunakan PC, harus menggunakan laptop, padahal dari masyarakatnya sendiri belum tentu semuanya punya perangkat tersebut gitu ya teman-teman ya.
Nah, ini adalah salah satu contoh pemerintahan yang otoriter gitu ya. Jadi sak karepe sendiri gitu ya, teman-teman ya. Nah, pemerintah harus memiliki gambaran nih yang akurat mengenai teknologi apa yang akrab di kalangan masyarakat agar realisasi e-gov itu bisa berhasil gitu ya, teman-teman ya. Nah, biasanya pemerintah ini bisa menggunakan survei statistik gitu ya, teman-teman ya. Sehingga dapat menolong untuk dapat memahami perilaku dan kebutuhan masyarakat. Jadi penentuan keputusannya nanti bisa dilihat dari hasil surveinya gitu ya. Kebanyakan dari masyarakat ini menggunakan gadget apa sih sebenarnya? Nah, seperti itu ya, teman-teman ya. Jadi yang menentukan adalah masyarakat, bukan pemerintah gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah sebelum menentukan jenis dan besarnya investasi yang akan dikeluarkan untuk mengimplementasikan sebagian atau keseluruhan e-government, pemerintah harus memiliki cetak biru ini ya, teman-teman ya, atau istilahnya master plan atau mungkin blueprint gitu ya, teman-teman ya, yang jelas mengenai kemana arah pengembangan akan diadakan gitu ya. Nah, jadi master plan gitu ya atau blueprint itu penting ya, teman-teman ya. Karena dengan adanya master plan itu akan lebih memberikan keyakinan dan jaminan kepada pihak lain yang terlibat dalam pengembangan gitu ya, teman-teman ya. Jadi semakin jelas dan detail sebuah master plan itu, maka akan semakin baik juga. Karena apa? Karena dengan itu para pengembang gitu ya dapat merencanakan alokasi keuangan secara jelas gitu ya. Contohnya seperti penentuan ROI-nya dan lain-lain ya. Kalau teman-teman kemarin udah belajar tentang sistem analysis dan desain yang udah saya ajarkan kemarin, jadi pengembang itu kan perlu adanya diskusi gitu ya, teman-teman ya, dengan para stakeholder-nya gitu ya, teman-teman ya. Jadi kita diskusi, oh ini loh master plan-nya seperti ini, saya ingin membuat aplikasi seperti ini, semuanya jelas. Jadi pengembang itu udah tahu arah jalannya kemana, mau bikin aplikasi apa. Nah, seperti itu ya. Jadi kita udah bisa ngitung sebagai developer, kita udah bisa ngitung, oh saya butuh programmer sekian dan lain-lain ya. Saya membutuhkan waktu sekian, kira-kira nanti akan selesai di bulan sekian. Nah, seperti itu adalah salah satu master plan yang memang harus jelas ya. Pemerintah minta aplikasi dengan fitur-fitur apa aja, requirement gathering gitu ya, teman-teman istilahnya. Jadi itu harus jelas gitu ya. Dan pemerintah itu harus sadar bahwa pihak developer lah yang mengembangkan gitu ya dan menjual teknologi kanal akses yang diperlukan oleh masyarakat gitu ya. Jadi jika pemerintah itu tidak memiliki rencana yang jelas, ya otomatis para pengusaha, para developer atau vendor teknologi informasi itu nggak berani ya, teman-teman ya, ngambil resiko untuk mengembangkan kanal akses terkait gitu ya, teman-teman ya. Jadi harus jelas, jadi yakin seperti ini. Jadi para developer, para vendor teknologi informasi itu oke, saya ambil dengan perjanjian kontrak seperti ini. Nah, jadi jelas gitu ya, teman-teman ya. Kemudian yang keempat, seluruh penyelenggara pelayanan atau service providers baik dari institusi publik, swasta maupun non-komersial harus sepakat menggunakan teknologi yang bersifat universal dan berbasis internet. Nah, ini ya. Jadi harus jelas alasannya ya, teman-teman ya. Jadi agar masyarakat dapat memilih berbagai kanal akses yang dimilikinya gitu ya. Karena ini sifatnya universal gitu ya. Jadi berbagai vendor teknologi informasi di dunia dapat turut berpartisipasi menawarkan beragam produk-produk dan jasa-jasanya gitu ya, teman-teman ya. Jadi nggak harus berpatok pada satu kanal akses aja gitu ya. Misal harus pakai gadget aja gitu ya, teman-teman ya. Terus kemudian aplikasinya hanya web saja gitu ya. Jadi bebas. Di sini masyarakat bisa pilih, oh ternyata ada option bisa menggunakan laptop, bisa menggunakan mobile phone, smartphone gitu ya, teman-teman ya. Bisa diakses melalui aplikasi desktop atau mungkin aplikasi di gadget atau mungkin bisa juga melalui aplikasi berbasis web gitu ya, teman-teman. Jadi banyak sekali opsional yang lain gitu, pilihan yang lain gitu ya, teman-teman ya. Terus kemudian yang kelima, karena di mata awam pemerintah gitu ya atau mitranya akan memegang kendali seluruh rekaman transaksi antar masyarakat dan pemerintah melalui kanal akses yang ada gitu ya.
maka pemerintah dan mitranya harus memiliki suatu mekanisme penjaminan hak-hak privasi individu maupun masyarakat. Nah ini ya. Jadi otomatis jika kita menggunakan e-government, kita harus rela gitu ya teman-teman ya. Harus memberikan data kepada pemerintah dan mitra-mitranya gitu ya teman-teman ya. Entah itu mulai data foto, nama, alamat, kemudian KTP dan lain-lain. Jadi mereka biar secure gitu ya teman-teman, biar aman gitu ya. Jadi harus dijaga hak-hak privasinya ini ya teman-teman ya. Nah, jadi kalau semisal hak-hak privasi ini tidak dijaga gitu ya, maka masyarakat akan lebih cenderung memilih menggunakan cara-cara konvensional gitu ya teman-teman ya. Karena menurut mereka jauh lebih aman dan mereka dapat memiliki hak kontrol yang jauh lebih besar gitu ya. Jadi kalau memang konvensional kita datang, kita tinggal tulis-tulis saja gitu ya di kertas ya teman-teman ya. Jadi nggak sampai kita harus memberikan data KTP, foto dan lain-lain gitu ya. Karena konvensional itu bisa lebih diatur lagi untuk pemberian datanya gitu ya teman-teman ya. Kemudian yang keenam ini ya. Karena pada dasarnya fungsi kanal akses adalah agar pemerintah dapat menjangkau masyarakatnya gitu ya. Maka pemerintah selain harus memiliki strategi pemasaran yang baik, yang bersangkutan harus pula mempertahankan kinerja yang telah baik tersebut gitu ya. Istilahnya adalah products or services branding gitu ya. Agar masyarakat tetap dan selalu memilih menggunakan fasilitas e-government dibandingkan cara-cara konvensional sebelumnya gitu ya. Jadi semisal pemerintah ini udah jalan, realisasi e-gov-nya udah jalan, nah ini harus tetap konsisten gitu ya teman-teman ya. Harus tetap stabil kinerjanya. Jadi kalau perlu bahkan banyak sekali peningkatan-peningkatan yang harus ditingkatkan gitu ya. Jadi supaya apa? Jadi masyarakat itu lebih nyaman gitu ya menggunakan fasilitas e-government ini. Jadi mereka nggak lagi noleh ke belakang lihat cara-cara yang konvensional lagi. Jadi harus pintar melakukan pemasaran yang baik gitu ya teman-teman ya. Peningkatan-peningkatan yang harus dilakukan oleh pemerintah terkait dengan electronic government ini seperti itu. Nah, kemudian untuk tantangan keterlibatan pihak non pemerintah kita akan bahas di video selanjutnya ya teman-teman ya. Oke, terima kasih banyak. Jika kalian ada pertanyaan, silahkan tanyakan di kolom komentar ya teman-teman ya. Nah, jika saya ada salah, mohon koreksinya. Terima kasih banyak. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.